Masih mengenai entrepreneurial government, menurut Osborne dan Plastrick pada tahun 2000 dalam bukunya Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector, mengemukakan beberapa strategi yang harus diperhatikan untuk dapat menuju pemerintahan yang bergaya wirausaha. Yang pertama adalah strategi inti. Untuk mengembangkan strategi inti dapat dilakukan dengan menentukan tujuan dan fungsi pemerintah yang jelas, kemudian adanya kejelasan peran dan arah dari pemerintahan. Strategi ini harusnya menghapus, memisahkan, dan membersihkan fungsi-fungsi pemerintahan yang tidak sesuai dan tidak sejalan dengan tujuannya. Yang kedua adalah strategi konsekuensi. Berusaha mengembangkan sistem insentif yang merupakan konsekuensi kinerja yang dihasilkan seseorang ataupun organisasi. Pendekatan yang digunakan dalam strategi ini adalah yang pertama, persaingan yang terkendali dengan menerapkan mekanisme pasar sebagai pendorong berjalannya kompetisi dan konsekuensinya ditentukan oleh masyarakat. Alat yang digunakan untuk pendekatan ini adalah misalnya tender kompetitif dan benchmarking kompetitif. Kemudian yang kedua, pendekatan manajemen perusahaan sebagai konsekuensi dari mekanisme pasar yang berjalan. Alat yang digunakan untuk pendekatan manajemen perusahaan adalah korporatisasi, enterprise fund, biaya pengguna, dan manajemen perusahaan internal. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan manajemen kinerja ketika manajemen perusahaan maupun kompetisi teratur tidak cocok untuk diterapkan, baik karena alasan rasional ataupun karena gangguan politis. Pendekatan ini menggunakan standar pengukuran kinerja dan imbalan, serta penalti untuk memotivasi organisasi pemerintah. Alat yang digunakan dalam pendekatan ini adalah penghargaan kinerja, pembayaran psikologis, bonus bagi hasil, tabungan bersama, pembayaran kinerja, kontrak dan kesepakatan kinerja, dividen efisiensi, dan penganggaran kinerja. Ketiga pendekatan ini tidak terpisah satu sama lain karena organisasi yang beroperasi sebagai perusahaan pemerintah atau yang berkompetisi untuk mendapatkan kontrak biasanya menggunakan banyak alat manajemen kinerja untuk memaksimumkan keunggulan kompetitifnya. Yang ketiga adalah strategi pelanggan. Dalam strategi ini memusatkan pada akuntabilitas atau pertanggungjawaban kepada siapa seharusnya organisasi pemerintah bertanggung jawab, kemudian apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh organisasi pemerintahan. Kemudian alat yang digunakan dalam pendekatan ini adalah standar pelayanan pelanggan, pengembalian pelanggan, jaminan mutu, inspeksi mutu, kemudian sistem keluhan pelanggan, dan ombudsman. Yang keempat adalah strategi pengendalian. Pendekatan yang digunakan adalah pertama, pemberdayaan organisasi dengan menghapus banyak peraturan dan berbagai kontrol, serta menerapkan strategi kontrol pada level organisasi, proses, dan orang. Alat yang digunakan adalah desentralisasi kontrol administratif, deregulasi organisasi, manajemen berdasarkan tempat, pengecualian dan laboratorium pembaruan, kemudian kebijakan pembebasan, pembatasan waktu peraturan, dan deregulasi intra pemerintah. Yang kedua, pendekatan pemberdayaan pegawai dengan mengurangi atau menghapus kontrol manajemen hierarki pada organisasi dan mendorong wewenang turun ke pegawai lini pertama. Dengan kata lain, mengganti kontrol otoriter dengan pengendalian diri dan komitmen pegawai terhadap arah dan tujuan organisasi.
Alat yang digunakan untuk pemberdayaan pegawai adalah pengurangan lapisan manajemen, desentralisasi organisasi, memecah kelompok fungsional, tim kerja, kemitraan pegawai manajemen, dan program saran pegawai. Kemudian pendekatan yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan beberapa alat, yaitu Badan Pemerintah Masyarakat, perencanaan kolaboratif, dana investasi masyarakat, organisasi yang dikelola oleh masyarakat, kemitraan masyarakat, serta pembuatan peraturan dan penegakan ketertiban berbasis masyarakat. Yang kelima adalah strategi budaya. Pendekatan yang digunakan dalam strategi ini adalah untuk membentuk kembali budaya baru dengan membentuk kebiasaan, perasaan, dan pikiran organisasi yang baru. Beberapa pedoman dan petunjuk dalam menyikapi transisi budaya diantaranya pegawai jangan dikontrol tetapi dilibatkan, kemudian membuatkan model perilaku yang diinginkan, kemudian membuat diri agar menjadi visible, kemudian buat batasan yang jelas antara yang baru dengan yang lama, beri kebebasan, kemudian masukkan ide-ide baru, hilangkan rasa takut, kemudian tampilkan keberhasilan, komunikasikan, kemudian ubah sistem administrasi dan berkomitmen untuk tujuan jangka panjang.